taqwa wa muraqabatihi bis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih kita menikmati keberadaan kita di tempat yang mulia ini. Salat maghrib berjamaah, kemudian kita ikuti pula dengan kegiatan untuk memupuk dan menyiram iman kita supaya senantiasa bertakwa. Dan tentu ini adalah suatu nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita selamat di dunia ini dan di padang mahsyar nanti. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan agama ini mudah dengan ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, dan sangat paripurna dengan nilai dan pahalanya. Oleh itu patut pula kita untuk berterima kasih kepadanya dan mengingat jasa kebaikannya dengan senantiasa mendoakannya dengan doa yang terbaik, karena memang orang baik itu didoakan yang baik-baik, dan doa yang terbaik adalah yang diajarkan Allah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, selawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Dan itu juga kembali kepada kita kebaikannya, karena berselawat kita pada Nabi sekali, Allah balas pula selawat kita 10 kali, yaitu limpahan rahmat dan ampunan Allah untuk kita yang mengucapkan salam dan salawat tadi. Baiklah Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, barangkali juga kita tidak boleh lupa untuk senantiasa mendoakan orang tua kita, ayah dan ibu, ustadz, buya dan guru, pada sahabat, teman dan hadir tolan dan kerabat. Semoga yang masih hidup di antara mereka Allah berikan kesehatan, Allah berikan afiat, dan Allah bimbing dengan taufik dan hidayahnya sampai hendaknya husnul khatimah. Dan yang sudah mendahului, mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmat dan ampunan, ditempatkan di tempat yang terbaik, yang menyenangkan dan membahagiakan. Dan semoga di saat kita berkumpul nanti di akhirat, Allah izinkan kita masuk surga dengan penuh nikmat dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, kayaknya masih ada beberapa poin lagi dari sunanu as-salah, sunat-sunat salah. Jadi kita pelajari syarat, rukun, wajib, sunat, dan semua itu mengandung berkah dan pahala yang menambah timbangan kita berat. Didahulukan syarat dan rukun karena memang
dengannya sah amalan kita. Lalu diiringi dengan yang wajib, karena wajib menambah pula berat pahala kita. Kemudian disudahi dengan yang sunnah. Artinya kalau terasa berat mungkin ditinggalkan, tapi kalau tidak tentu kita tidak mau rugi. Karena sunat itu tidak berdosa memang ditinggalkan, tapi rugi. Dan kalau dikerjakan beruntung. Jadi yang wajib bila ditinggalkan berdosa, tapi kalau yang sunat bila ditinggalkan rugi. Nah, kan tidak dapat pahala, tidak dapat untung kita. Makanya kita tidak boleh, atau artinya kita tidak selalu mengatakan ini kan sunat kita tinggalkan aja, tidak. Justru apalagi sunatnya itu yang kita ingin tambahkan terus. Nah, di antara yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini, qala as-salatu wat tabrik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala Ibrahim wa ali Ibrahim fit tasyahhudil awal, yaitu membaca selawat dan tabrik. Ya, apa tabrik itu membacakan atau mendoakan barakat. Selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, selawat tabrik yaitu doa barakat, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini di tasyahud awal, hukumnya sunat. Di tasyahud awal hukumnya sunat, tapi di tasyahud akhir wajib. Di tasyahud akhir adalah wajib. Maka di tasyahud awal, karena sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada selawat di tasyahud awal, karena memang secara global perintahnya Nabi SAW menyebutnya at-tasyahud awal, jalasa yatasyahad, duduk bertasyahud. Dan tasyahud itu adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ selesai tasyahud. Makanya ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka sebagian ulama mengatakan kalau sudah dibaca sampai itu maka boleh berdiri ke rakaat yang ketiga. Namun sebagian mengatakan tidak, tetap disunnahkan baca selawat. Sebab apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu bila namaku disebut dia tidak berselawat kepadaku. Jadi kalau disebut nama Nabi, kita sangat dianjurkan untuk berselawat tanpa kecuali di dalam salat. Tanpa kecuali di dalam salat. Maka kita baik harus doke, ulang dia. Jadi kita karena menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, berarti menyebut nama Nabi, maka dianjurkan untuk berselawat di at-tasyahudul awal tadi. Wallahu a'lam. Tapi artinya siapa yang tidak berselawat, dia tidak harus menggantinya dengan sujud sahwi misalnya, karena kalau wajib ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Kalau ini tidak, itu bedanya wajib dengan yang sunat. Tapi kalau tinggal rukun, bukan sujud sahwi lagi, sujud semuanya diganti. Harus diulang salatnya. Maka rukun tidak boleh tertinggal, rukun tak boleh tertinggal. Cuman ada beberapa permasalahan
yang disebut oleh ulama, andainya tertinggal misalnya rukun itu dua sepasang dia, ada rukun yang sepasang, enggak paham ya. Sujud, tuan-tuan, sujud di satu rakaat berapa kali? Sujud berapa kali di satu rakaat? Dua, berarti sepasang kan? Dua kali sujud. Kalau ruku, serakaat sekali. Tapi kalau sujud dua kali. Nah, bila seseorang misalnya sujud sekali, lalu langsung berdiri ke rakaat kedua atau ketiga atau keempat, lupa sujud yang kedua, padahal sujud adalah rukun. Nah, gimana? Tanya ke imam semuanya. Enggak pernah terjadi juga ya. Enggak pernah ada, alhamdulillah. Memang jarang sekali terjadi. Andainya terjadi, bagaimana kita menyikapinya? Awak tengah sujud baru sekali, tiba-tiba langsung togak. Lalu diingatkan oleh makmum, subhanallah. Dan satu hal yang kadang-kadang makmum ke awak mengingat, tidak lengah kan mungkin, dah ingat tadi ustaznya, tapi tidak kan, makanya mengingatkan harus dipastikan terdengar oleh ini. Sangit lo sama amak gila pada so lagi atau kadang memang ragu ke makmum lo, iyo lagi tinggi tadi gue. Jadi imam lupa, makmum agu. Itu kadang taib. Kalau imam lupa, makmum agu, tidak ada keyakinan. Nah, andainya makmum yakin, lalu dia angkatkan subhanallah, padahal kita sudah berdiri, bocor aja. Kalau diingatkan dan sudah berdiri, belum masuk ke rukun yang setelahnya. Apa rukun setelah berdiri itu? Al-Fatihah. Misalnya dari rakaat pertama sujud sekali saja, langsung berdiri, cuma bismillahirrahmanirrahim, jahar bismillah, bagian jahar bismillah misalnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh lagi tak kembali ke duduk dan sujud? Tidak. Berarti tidak boleh lagi kembali sujud. Lalu apa yang dia lakukan? Maka rakaat yang kedua ini mengganti rakaat yang pertama. Dia tidak bersih kalau dari salat dah. Tidak mesti keluar dari salat. Jadi rakaat yang pertama tadi dianggap kecelakaan. Dianggap sesuatu yang tidak ada. Karena dia sudah masuk ke rukun yang setelahnya. Berarti rakaat salat liang, kalau isya berarti 4 lagi, kalau maghrib berarti 3 lagi. Rakaat pertama tadi tidak terhitung. Jelas? Ini menurut sebagian besar ulama. Dalam hal ini Imam Syafi'i lain. Imam Syafi'i mengatakan tapi hasilnya tetap sama nanti, yaitu tetap saja rakaat pertama tadi sujudnya diganti di rakaat kedua, berarti rakaatnya tetap juga rakaat pertama hasilnya juga. Paham maksudnya? Artinya di rakaat kedua tinggal sujud satu kali. Kalau jumhur tadi karena sudah menganulir rakaat pertama, anggap tidak ada sama sekali, maka dia sujudnya 2. Saya ulang kembali. Bedanya pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dengan pendapat jumhur. Jumhur mengatakan rakaat pertama seolah-olah enggak ada. Berarti rakaat kedua ini ganti rakaat pertama. Berarti kalau ganti rakaat pertama sujudnya berapa kali? Sekali sujud dalam satu rakaat berapa kali? 2. Jelas?
Jadi sujudnya 2 kali. Kalau Imam Syafi'i tidak, dia katakan rakaat sujud pertama di rakaat pertama tadi disempurnakan dengan sekali sujud di rakaat kedua, tapi terhitung satu rakaat juga. Samanya cuma besok nan tadi kalau ikut jumhur 3 kali jadi sujud dia kan, sujud yang tidak usah tadi dan sujud yang usah. Kalau ikut mazhab Syafi'i berapa kali sujud jadi dah? Hah? Tapi 2 kali sujud di rakaat pertama yang salah tadi, sujud di rakaat kedua yang tidak lupa ini. Cuman masih terhitung satu rakaat. Karena tidak ada rakaat kecuali dengan dua sujud. Bedanya sujud pertama di rakaat pertama tadi, sujud kedua di rakaat kedua, tapi terhitung satu rakaat. Ya Pak ya Wano jumhur je lah. Hah? Apa? Tapi lah batinggan tadi Mas ya. Kalau batinggan tadi Bang lah tingginya tonyong juga. Iya. Ya. Itu dia makanya pilih pendapat jumhur juga lah. Ambil pendapat jumhur, jadi rakaat pertama dianggap tidak ada. Dah tak terbayang dah dulu. Saya terbayang dah. Kadang kalau dia mau Syafi'i bisa dia buat mau Syafi'i dah. Rahimahullah ta. Kalau imamnya nak mau ganti nama. Kalau imamnya nak mau ganti nama. Asal tadi waktu itu. Jadi kalau imamnya berdoa juga. Ndak mau nyerah. Nyen yakin dia dan kita ragu. Enggak, kalau kita ragu. Nah, kalau dia yakin ikut imam. Tapi kalau sama-sama yakin, diingatkan lagi. Berarti tinggal tambah satu lagi misalnya. Hah? Enggak. Enggak. Ya kita mufarakah jadi dengan imam. Kalau dia tidak mau diingatkan berarti kita berpisah dari imam. Jadi dia sendiri, kita sholat sendiri. Apa sebab kita yakin dan dia yakin pula dengan itu. Kecuali dia yakin kita ragu. Ini kalau lah sabit subhanallah kadang li orang insyaallah. Saya coba lupa. Dia tak lagi bisa dibuat lupa dulu ya. Nah, jadi watang waktu kami sama-sama di apa kan, sama-sama di Jakarta tak puasa Syawal nu selesai tang le. Uang lah yo puasa awal nu selesai. Nyata tu na yo dah nu puasa gila. Jadi puasa tengah acara tu dia sibuk-sibuk kawan beyo je minum. Abi aku ada 2 botol gak adanya. Tak takanannya puasa dah. Pas berbuka dak ya takanang malah dah. Nah. Aden latih pada lupa dah mau lupa. Fatik tahu je jijir. Ini dah lupa awan dah mau lupa. Ini kan tak lebih bisa diusaha lupa ke sana. Kalau diusaha dah mau datang dah. Ya. Jadi kalau seandainya kita yakin, imam yakin, maka ya ambil jalan masing mufarakah. Wallahu a'lam. Nah, kalau yakin imam salah, jangan ikut imam lagi. Kalau yakin imam itu keliru dan dia tidak mau diluruskan, maka tidak bisa kita ikuti. Nah, nanti sholat kita yang batal. Nah, wallahu a'lam. Kecuali kita ragu. Misalnya di zaman Nabi alaihissalam, Nabi lupa dan sahabat ragunya bukan ragu karena rakaat itu tidak cukup, bukan, ragunya barangkali Nabi mengqasar atau ada perubahan terhadap salat karena memang ayat wahyu masih itu turun. Paham tak? Jadi kisah Dzuliyadain
Nabi solat asar 2 rakaat saja dan salam. Sahabat ingat, ini belum sempurna. Belum sempurna. Cuman ragu, jangan-jangan Nabi solatnya di qasar atau ada perubahan jumlah rakaat asar. Kan itu yang mereka ragukan, karena wahyu masih turun. Akhirnya tidak ada yang berani negur Nabi SAW kecuali Zulyadain. Zulyadain dia tanya, ya Rasulullah, aku siratis salat am nasita? Salat di qasarkah atau engkau lupa? Ya kan? Ada dua kemungkinan aja, di qasar atau Nabi lupa. Kata Nabi, ma qusiratis salat wala nasitu. Saya tidak lupa, salat juga tidak di qasar. Kan ini bertemu yakin sama yakin. Cuman mereka sudah salam. Akhirnya Nabi berpaling melihat kepada Abu Bakar dan Umar, akana mithlu ma qala Zulyadain, benar tidak seperti yang dikatakan oleh Zulyadain bahwa salat baru 2 rakaat? Mereka menganggukkan semua, iya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW menyuruh para sahabat bersab kembali dan bertakbir, menyambung salat tambah 2 rakaat lagi. Dan selepas itu, selepas salam, beliau sujud 2 rakaat, disebut dengan sujud sahwi. Nah, jadi Nabi tidak lupa. Dia yakin bahwa salat sudah 4 rakaat. Yakin sekali. Dan sahabat ragu dari sisi apa? Bukan dari sisi tidak tahu bahwa salat belum selesai 4, ragu mereka jangan-jangan Nabi mensyariatkan salat baru, karena syariat kan belum sempurna, masih sedang syariat masih sedang berlangsung, tasyri' belum selesai. Jangan-jangan ada perubahan-perubahan kan? Ada perubahan. Akhirnya setelah selesai baru ditanyakan, ternyata memang Nabi lupa. Jadi orang lupa tidak tahu dia. Orang lupa enggak tahu dia. Subhanallah. Orang lupa tidak tahu dia lupa kecuali setelah diingatkan atau setelah ingat kemudian. Ada orang sengaja lupa kan? Tidak, tadi kan saya bilang tadi, saya berusaha untuk lupa, tidak mau. Iya. Kan Syahadian hampir berdiri dari jam 8, jam 9 sampai jam 6 sore. Kebanyakannya berdiri. Tamu ramai, ratusan ribu, puluhan ribu orang yang disambut di situ. Tentu capek kan? Bawa puasa pula. Nah, tidak puasanya lo cukup lah. Walau ya Adam bawa puasa Adam belum selesai. Nyana ya Adam boleh puasa kayaknya. Banyak tak? Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali ke yang tadi. Jadi kalau sujud sahwi ada 2 macam, ada sebelum salam, ada setelah salam. Kalau seandainya sujud sahwi karena ada yang terlupa, maka di dalam salat sebelum salam, misal baca ayat terlupa di rakaat pertama atau rakaat kedua. Baca ayat kemarin hukumnya wajib atau sunat? Wajib. Di rakaat pertama dan kedua sah. Terlupa maka diganti sujud sahwi sebelum salam. Atau lupa baca subhana rabbiyal azimi di ruku' atau subhana rabbiyal a'la di sujud. Bacaan pertama, yang kedua, ketiga kan sunat selanjutnya. Tapi yang pertama, kedua wajib. Yang pertama wajib. Terlupa. Ada terlupa kan? Lainnya. Adanya buat lay adonan. Tapi kalau imam jangan lupa ya. Nah, walhasil kalau terlupa yang seperti ini maka digantinya sebelum salam. Tapi kalau seandainya masalahnya menambah, tidak ada yang tertinggal seperti tadi kan, tidak tinggal lah, dia terlupa tu buat lihat, maka sujudnya setelah salam lagi. Nah, hadisnya sahih, katakannya summa sallam summa sajada sajdataini summa sallam, jadi 2 kali
Salam Nabi alaihissalatu wassalam, salam mengakhiri salat tadi, dan salam setelah dua sujud sahwi. Wallahu a'lam. Jadi rumusnya kalau mengganti yang tertinggal dua kali. Nah, sujud syukuran sekali, sujud sajadah sekali. Tapi kalau sujud sahwi dua. Tuh ada doa doa antara dua sujud, iya ada Allah maghfirli. Nah, diulang-ulang itu. Dan sujud apa doanya? Sujud sahwi apa doanya? Ada dalil? Enggak, ijtihad. Makanya wallahu alam yang paling pas adalah zikir sujud. Apa zikir sujud? Subhana rabbil a'la. Karena tidak sabit dari Nabi alaihissalatu wassalam bacaan selain itu waktu sujud. Subhanakallahumma rabbana walakal hamdu, atau subhana rabbiyal a'la. Nah, itu zikir waktu sujud. Sedangkan subhanallahilladzi la yanamu wa la yasfu itu tidak ada dalam riwayat, wallahu alam. Nah, ijtihad sebagian ulama. Nanti kembali kepada masalah apakah doa dan zikir di amalan khusus salat, misalnya berarti amalan sujud, ruku, ya, i'tidal, boleh enggak menambah doa di dalamnya atau tidak? Yang sahih wallahu alam, kalau dia bagian dari salat secara khusus enggak boleh ditambah. Tapi kalau doa itu sifatnya pilihan, boleh ditambah. Apa contoh misalnya doa itu pilihan? Lebih mandang sodong. Contoh, kita kan disuruh berdoa di dalam sujud atau sebelum salam. Ada ketentuan doanya? Ada ketentuan doanya mesti doa ini? Enggak. Nah, yang seperti ini boleh ditambahkan. Boleh ditambahkan. Misalnya dalam doa Nabi misalnya, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli warhamni wa anta al-ghafurur rahim. Misalnya di situ kan innaka antal ghafurur rahim. Lalu kita tambah dengan ya arhamar rahimin, tidak ada masalah. Karena dia bukan doa khusus sujud yang berkaitan dengan yang salat langsung. Artinya doa ini boleh dibaca dimanapun. Doa tambahan maka boleh ditambah. Tapi kalau doa khusus subhana rabb bil azimi boleh ditambah? Boleh ditambah? Enggak. Jelas? Atau misalnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam salat, amalan khusus atau bukan? Khusus. Maka enggak boleh ditambah dengan apapun. Seperti Sayyidina. Tapi kalau di luar itu, di luar amal khususnya, antum nak baca Sayyidina, tidak ada masalah, silakan. Paham? Boleh. Alhamdulillah. Ini tidak main bahasa basi tu lah. Semua luar kan Nabi dia sebut nama je ni. Itu perasaan. Tu tidak maluan kalau Allah Ta'ala nyebut nama. Nabi kan sebut nama aja, tak pakai Sayyidina dah kan? Ya. Tu kalau Ta'ala tak pakai Sayyidina mah. Cik tuan-tuan berdoa, apa je tuan-tuan? Ya Allah. Allah nama tak? Nama Allah kan? Kan namanya. Tu sebut nama, tak disapan lah. Faham tak? Kan saudara-saudara kita yang mengatakan mesti tambah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alasannya tidak etis lah, kurang adab lah ketika langsung menyebut nama
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, nama Allah Ta'ala bahasa buat nama empatnya. Ya Alim, Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ya Razak. Sah? Mana lebih patut dihormati, Allah ke atau Nabi? Tu macam apa nak ditambah? Ya Sayyidan Allah. Ohnya Sayyid ada hadis Ustaz. Sayyid pada Nabi ada hadisnya, Sayyid pada Allah ada juga hadis. Jangan Sayyid pada Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini penghulu Bani Adam tanpa harus membanggakan diri. Nabi mengumumkan, tetapi saya tidak ujub, tidak. Kalau Allah innallaha huwa sayyid, kata Nabi SAW. Bahadis, bahadis juga. Dalam doa sujud Nabi di dalam salat malam, Nabi juga membaca ya sayyidi, wahai sayyidi. Siapa ini maksud? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia tiba ke Nabi pakai sayyidina, tiba Allah Ta'ala nak pakai sayyidina? Sudahlah tahu lah kan ya. Coba baca syahadat, baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, langsung sebut nama umpatnya. jadi agama itu tidak main akal-akalan kaum muslimin. Agama itu adalah dengan dalil. Apa itu? Indah. Nabi yang bernama Muhammad tu banyak. Iya beda. Tapi ketika aja Nabi Allahumma salli ala Muhammad tu orang lain muka su. Hah? Orang lain muka su? Atau Muhammad itu muka su? Yang panjang-panjang citu. Ini memang. Itu namanya cita-cita orang tangkau urunya. Kan ya? Ini cita-cita orang tangkau. Pasti orang selawat tak ada orang selawat ke Pak Muhammad lah. Kan ya? Ada orang selawat ke Pak Muhammad? Ke Pak Muhammad? Tak ada lah. Kalau sahabat Allahumma salli ala Muhammad, walaupun miliaran orang bernama Muhammad, pasti yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tak ada ragu sama sekali. Itu kalau sahabat banyak nama Nabi Muhammadnya harus ditambah. Itu tak beda dulu di Abu Bakar itu. Tak beda Umar masuk ada Muhammad selain Nabi Muhammad. Taib, tahulah di zaman Nabi tak ada nama yang Muhammad dia. Di zaman tabi'in tak ada. Hah? Siapa banyak itu? Apa dah kini pun tentu doa masuk banyak nama dah selain Nabi. Itu debat-debat tangkau dulu. Debat tangkau nama. Jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya para ulama fikih, para fuqaha menyebutkan kalau dia doa khusus yang khusus untuk salat tidak boleh dirubah-rubah. Tapi kalau seandainya dia dimasukkan dalam bab yang bebas kita memilih, tambanglah sayyidina wa habibana wa maulana wa syafi'ana, tidak masalah dah. Tapi salat jadi berubah. Sebab apa? Sudah ketentuan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Baik. Payah tu agama dia sen. Nah itu tu nampak payah dah. Nah sana kan man payah nyontek pada membuat bau. Payah buat bau lah. Buat bau lah tentu tinggi ponten lah. Tapi kalau nyontek joleh tinggi ponten. Nya tentu nak tinggi ponten atau nak buat trend. Nak tinggi ponten Nabi paling tinggi. Ponten Nabi paling tinggi kok, dan ponten sahabat dan mereka yang mengajarkan ini kepada kita. Ya, jadi sono tak perlu bantah masalah Sayyidina, pakailah Sayyidina tapi salat jen. Atau baca dalam salat tapi tidak pas membaca selawat tahiyat. Pahamnya?
Misalnya setelah tahiyat wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, itu doa setelah itu ya. Di ujung tuan-tuan baca wa sallallahu ala sayyidina, macam. Karena dia bagian zikir khusus, bukan bagian zikir khusus salat, tapi bagian dari doa. Maka pilihlah apa yang kalian mau. Oh, nak baca sayyidina aja enggak lah, susah salat. Perasaan tidak bagus itulah keraguan pada Nabi alaihissalatu wassalam. Kita tidak boleh ragu dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi sudah menyampaikan sempurna. Nah, ketika ada keraguan pada Nabi, pada ajaran beliau, di situ lahirnya subuhat syaitan. Nauzubillah. Baik. Azan? Mak dah jawaban surah. Baik. Siapa azan? Ayo suruh. Allah Allah. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu an la asyhadu an la haula wala quwwata la haula. La haula. ونشهد أن اللهم صل على محمد الصلاة القائمة. Baik, ma'asyur kiram, menjelang qamat kita lanjutkan bahwa di antara yang disunahkan pula dalam salat itu adalah berdoa pada tasyahud akhir. Berdoa di tasyahud akhir. Selesai kita mengucapkan tasyahud dan salawat pada Nabi alaihissalatu wassalam, lalu di ujung itu kita berdoa. Di antara doa yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walaupun para ulama khilaf dalam masalah ini, apakah setelah salam atau sebelum salam. Sebagian mengatakan setelah salam, tapi pada umumnya mengatakan sebelum salam. Kenapa? Karena doa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah
itu di dalam solat, sedangkan selesai solat adalah zikir. Makanya setiap selesai ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT adalah zikir. Lihat selesai haji, wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Apabila kalian selesai menunaikan manasik haji kalian, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak seperti kalian mengingat orang tua kalian, atau lebih dari itu. Selesai kita puasa, apa yang diurus oleh Allah? Walitukmilul iddata wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Supaya kalian sempurnakan puasa Ramadan itu dan agar kalian bertakbir, berarti zikir, agar kalian bersyukur. Tapi kapan dianjurkan kita berdoa? Ketika puasa. Sah? Doa orang puasa mustajab. Ketika kita berbuka, doa orang yang puasa di saat berbuka mustajab. Atau di malam-malam di salat tarawih. Kapan berdoanya? Sekali lagi, di luar salat atau dalam salat? Nah, ini yang masalah kita selalu, kita lebih mengutamakan doa di luar salat. Padahal sebenarnya dalam salat ada peluang berdoa bersama yang tidak diragukan keabsahannya. Kapan? Kunut witir. Sekarang saya tanya, lebih buat kunut witir salat tarawihnya? Itu lebih buat doa setiap 24 rakaat 2 rakaat? Lain. Jadi lain ini suruh lain yang buat. Kan ya? Batambala tugas Bilal lah. Bilal tukang azan je qamat kah jonya? Kalau jadi tukang salawat je dah. Doa kok datang Bilal kena buat komplainnya mak. Jangan tambah-tambah kau jonya weh dak ada gaji dah nya. Ya. Kan Bilal di banyak masjid batambah tugas kan? Tukang ambil tongkat, tukang bocong salawat, tukang doa. Di mana dapat prosedural itu tuh, SOP itu? Ini mohon maaf tuan-tuan. Ya tuan-tuan, kalau sebut bid'ah nanti marah tuan-tuan sama saya, sah? Sodo bid'ah sodonya. Cuma pertama masalahnya, di mana dapat tugas Bilal tu bertambah? Sampai mati tidak tambah tugas dah kecuali azan jo, qamat. Tiba-tiba kini bertambah. Baca apa lagi sebelum nazalnya? Assalatu wassalamu alaik. Sah? Ya Rasulullah. Azan loh. Kau muslimin. Lah kau je Bilal jua. Gaji tak bertambah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi doa dalam ibadah haji, kapan kita suruh berdoa? Di Arafah ketika wukuf. Sah? Dan kapan lagi? Ketika tawaf di Multazam, atau ketika selesai mabit Muzdalifah menjelang matahari terbit atau menjelang berangkat ke Mina, doa di Masy'aril Haram dan seterusnya. Tapi selesai haji, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, suruh berzikir. Kapan berdoa? Ketika melontar jumrah. Selesai jumrah pertama, maju ke depan arah kanan, doa menghadap kiblat, bukan menghadap jumrah. Jelas? Dan jumrah wusta demikian juga. Cuman karena kita terbiasa ibadah tergesa-gesa, akhirnya doa setelah selesai ibadah telah ambil nya proposal tu masuk ketika sedang bermunajat dengannya, masukkan permintaan tu. Setelah selesai, supaya kita tidak lalai, disuruh zikir mengingatnya. Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat, wallahu alam.
Kadang-kadang banyak yang salah pasang. Solat jenazah sependek-pendek, tak sampai kita baca doa dalam solat duduk. Tapi bila panjang, setelah selesai solat, lah bawa ngalah kaki wang dah, lah bawa ngalah ngan wang nampung dah selesai doa. Bermacam bacaan yang dibaca. Di mana prosedur SOP itu? Hah? Di mana dope SOP itu? Gila. Ini terbiasa karena solat kita doanya selesai solat, kadang doanya selesai boleh, selesai akad. Hanya doa semuanya setelah selesai. Sah? Jadi selesai nikah doa bersama, selesai kawah doa bersama, selesai ngubun doa bersama, selesai solat doa bersama. Padahal selesai dianjurkan kita untuk berzikir. Tak jangan tanya. Tak jadi copek sudah ke lah. Coba. Nah. Tadi disampaikan sebelum salat kan dianjurkan berdoa. Ya. Contoh apa doa yang dianjurkan, maksudnya apakah beliau doa pakai bahasa Indonesia atau contoh apa gitu? Itu panjang cerita tu. Tak boleh dah. Lah selesai tak boleh dah. Nah. Jadi kalau nak bahasa Indonesia aja cukup dalam hati. Nah. Tu je dia. Badonya Ustaz kan boleh nyanyi. Jadi yang panjang cerita. Hukum asalnya solat dengan bahasa Arab. Lalu terjadi khilaf. Ada yang mengatakan doa boleh dengan bahasa apapun. Kaum muslimin dan muslimat ada mengatakan kenapa dibolehkan? Karena memang tidak diucapkan, hanya dalam gerak hati dan bibir saja, tidak disebutkan contoh baca Fatihah jahar, jadi tidak mengganggu, maka dibolehkan dan Allah paham dengan bahasa manapun. Tapi ada tak contoh itu, ada tak pembolehan itu dari Nabi? Wallahu alam, saya tidak mengetahui, hanya ijtihad sebagian ulama yang membolehkan. Wallahu alam. Oleh sebab itu tanya kayak boleh. Masa doa tentu tidak pandai bahasa Arab. Allahumma firli tidak bahasa Arab. Rabbana atina tak pandai bahasa Arab. Hah? Tak pandai baca Rabbana atina? Pilih itu dulu. Bekonan bahasa Indonesia lah sudah. Dalam hati, karena sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kita benar memohon pada Allah, tidak kita ucapkan pun Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Maka wallahu alam, ana berpendapat ya bahwa dalam salat harus berbahasa Arab. Dah, wallahu alam. Kalau ada yang memberi rukhsah silakan, tapi saya tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jelas ya? Nah, ini masalah dalam salat, amalnya khusus. Jadi ada yang dibolehkan di luar, tapi dalam salat tidak boleh. Tapi dalam salat khusus. Maka katakan saya lebih memilih yang tidak membolehkan, wallahu taala alam. Nah, sama doa ekornya Wantino dalam keadaan tidak solat, boleh tak ikut belajar di masjid? Saya bilang tak boleh. Sekarang kan sudah banyak alat pembalut dan sebagainya tak kotor. Ilatnya bukan karena kotor, ilatnya karena hadas. Sebab orang junub tak kotor, tapi tak boleh duduk di masjid. Kenapa? Karena hadas. Maka orang haid juga tak boleh duduk di masjid karena hadas. Jadi kiasnya bukan masalah kotor tempat atau bersih, tidak. Dulu di zaman Nabi itu sudah ada juga pembalut, tapi tidak secanggih seperti sekarang. Kan ada orang yang istihadah, kata Nabi, istasfiri, balut baik dengan kapas atau dengan kain perca, jangan sampai menetes darahnya, salat dalam keadaan seperti itu. Fungsinya sama, asal jangan menetes ke lantai. Ini juga tidak menetes ke lantai. Cuma di zaman Nabi tidak boleh wanita ke masjid. Tentu saja di zaman kita tidak boleh wanita ke masjid, karena alasan ilatnya bukan masalah najis, ilatnya hadas. Jelas ya. Untuk belajar, ya istri sahabat juga udah belajar, bukan belajarnya ngajar lagi. Nah, wallahu alam. Nah, kalau dia belajar kan tidak mesti di masjid, tidak mesti di masjid. Oh enggak, kan ustaz jarang datangnya kan? Di teras masjid. Di teras bolehnya? Di teras masjid boleh enggak? Enggak boleh, Jo.
Aju masuk doa masuk saji di mana? Di teras atau di pintu? Berarti di sana lilut ya. Ini kan tak boleh dalamnya. Jual balik di teras boleh enggak? Dalam? Enggak. Salat tahiyatul masjid di mana mulai? Dalam. Di lu tahiyat? Enggak. Berarti di lu bukan bagian dari masjid. Jual ya? Nah. Ini kalau dan di lu tu masuk masjid mereka gharim yang junub mereka tak boleh lolok di situ. Kamar gharim masuk masjid. Masuk masjid? Enggak. Enggak masuk masjid. Nah. Ini pun masuk masjid yang digunakan untuk salat. Khusus untuk salat tu namanya masjid. Sedangkan ruangan-ruangan lain untuk kantor, untuk gudang itu bukan masjid. Wallahu a'lam. Jelas? Ajo. Woi, kira baki piati ya nak pai. Nak nyep. Ah? Pertanyaannya, inya salat dalam masjid itu di lu? Indak, inyo do di dalam masjid salat tu di lu. Coba. Iya, ayo salat sampai kalu. Nan di lu do salat dalam masjid atau di lu? Alhamdulillah, selesai. Ketikanya masuk, duduk di sab di lu do. Salatnya ada tahiyatul masjid. Ada tahiyatul masjid? Enggak. Tapi kalau dalam dapat tampil dah tahiyatul masjid. Bukan sunat di hari raya enggak. Tahiyatul masjid. Lah. Selesai. Walaupun bersambung sampai 3 kilometer. Enggak orang salat tahiyatul masjid. Contoh Masjidil Haram. Tarawih petang sampai 7 kilo. Sombong. Dia sampai di Sawah Curunya? Dia sampai di Sawah Curunya enggak? Enggak. Tapi kalau saya Imam Sudah sampai nyampe Keropon sampai ke jalan-jalan tuh. Apa namanya? Mik ya. Corong mik sampai ke seluruh jalan di Mekah. Alhamdulillah. Ini enggak tabayun dah awak racu. Ya, petang ketika di Jakarta mengusulkan ke pengurusnya yaitu hariannya. Kalau bisa di lorong-lorong tuh sampai orang antri itu dibuat kipenya. Enggak tabayu listrik dia buyanya. 3 juta sebulannya. Aku dulu kena tunda bayarnya. 3 juta sebulan. Enggak tabayu payang bayu. Bayangkan dek tuan-tuan Masjidil Haram sebulan hanya lebih kurang 76 miliar uang listrik aja. Tolong jadi pengurus enggak? Tolong dia awak jadi pengurus. 3 itu Masjid Istiqlal lah mahir. Dah, ikon enggak 76 miliar sebulan. Kalau sampai awak jadi pengurus mati tawi. Nah, terjadi pemadaman berkala ya. Alhamdulillah. Ada mereka punya cadangan listrik 40 tahun ke depan. Artinya kalau sampai bangkrut kerajaan Arab Saudi la qadarullah, Masjidil Haram masih bisa beroperasional sampai 40 tahun ke depan. Awak tengok saldo apa tinggal? Jadi kaum muslimin, Masjid Nabawi uang listrik sapau itu lebih kurang 32 miliar sebulan. Belanja perharinya 5 miliar. Itu kalau kota impak diandalkan tidak kena doh. Tidak kena doh. Nah, jadi oleh sebab itu untuk sementara ya antilah mimpi untuk menjadi pengurus Masjidil Haram. Jalan nak dua jur dah dulu. Kan ya? Lena wa kata impak saja. Kan curang musim tu tahu mak ada kota impaknya? Tidak ada dah. Sebab kalau lah pakai kota impak, tidak tahu nak mengurus dah. Jadi bicara. Jadi memang Allah Taala itu berjanji kalau beriman dan bertakwa terbuka sodo barakah. Nak kau yang ini payah si ayu kan, tapi jenis ayu banyak situ beresiko lah. Kan ya? Awak kau dok putih ayu kerana kan?
Sah? Enggak. Masalah tumbuh-tumbuhan subur ke awak lah. Tapi mana banyak buah sitan pada siko tu? Banyak sitan lah. Mana nak kadang sitan pada siko? Kadang sitan lah. Jadi memang barakah didatangkan dari seluruh mono buah di tu dunia sampai ke kian. Duyan pun ada. Nah, cuman tu dia situ siko senabu duit ibunya ya. Sitan pada tak senabu deh. Apa tu? 5 rial senabu. 5 rial kan berarti 40.000 senabu. Allah mesti tahu senabunya apa? Saja. Mana tentu lah lupa. Tonton bahasa kampung di kampung ni. Nah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa sampai situ-situ aja korang? Masalah suawa imam sampai jarak 7 kilometer tadi. Nah kan sebab memang ke jalan tu buat mix sodo. Nya kalau lah nak piti nak zoki kan tak payah buat lah. Kan ya? Nah, cuma awak kadang tak ada nak ben ke uang. Buat ben ke uang. Nyawa nak ni orang. Sudah itu minta dia. Jadi rumusnya adalah tadi iman dan bertakwa. Bila Allahu a'lam. Tetap juga ngaji. Ya. Dan ngaji konsisten. Jadi tambah-tambah aja tugas Bilal tak? Tidak ada anggaran, tidak ada anggarannya. Wallahu taala alam. Tapi kita sudahi dulu ya. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.